Dilema dan kompromi dalam strategi pemberantasan korupsi era Prabowo. Pemberian abolisi terhadap saudara Tom Lembong. Yang kedua adalah pemberian persetujuan amnesti termasuk saudara Hasto Kristianto. Presiden Prabowo Subianto, yang dilantik sebagai Presiden RI periode tahun 2024 sampai tahun 2029, memikul harapan besar untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Namun, langkah-langkah awal dan dinamika politik menunjukkan adanya indikasi dilema strategis dan kompromi yang bisa berdampak terhadap efektivitas agenda anti-korupsi nasional. 3 dilema strategis. 1. Stabilitas politik versus penegakan hukum. 2. Pragmatisme ekonomi versus transparansi. Dan 3. Mereformasi versus memperlemah KPK. 1. Stabilitas politik vs penegakan hukum. Fakta, Kabinet Prabowo diprediksi akan diisi oleh berbagai kekuatan politik, termasuk partai-partai yang sebelumnya memiliki kader terlibat kasus korupsi. Dilema, untuk menjaga stabilitas dan dukungan politik, Presiden Prabowo mungkin harus berkompromi dengan tokoh atau partai yang rekam jejaknya tidak sepenuhnya bersih. Risiko, mengorbankan idealisme pemberantasan korupsi demi rekonsiliasi politik. 2. Pragmatisme ekonomi vs transparansi. Fakta, Prabowo menekankan percepatan pembangunan dan hilirisasi industri. Dilema, dalam mengejar investasi cepat dan ekspansi proyek, bisa muncul pembiaran terhadap proses tender yang tidak transparan. Risiko, korupsi struktural tumbuh di proyek-proyek besar jika pengawasan diabaikan demi kecepatan. 3. Mereformasi vs memperlemah KPK. Fakta, KPK saat ini dinilai telah dilemahkan pasca revisi Undang-Undang KPK 2019. Dilema, menghidupkan kembali KPK secara penuh bisa membuat Prabowo berhadapan dengan elit politik dan aparat yang nyaman dengan status quo. Risiko, pembiaran terhadap KPK lemah akan memperkuat persepsi publik bahwa pemberantasan korupsi bukan prioritas. 3. Bentuk kompromi yang diduga muncul. 1. Menunjuk tokoh bermasalah dalam komposisi kabinet. 2. Tidak mengembalikan independensi KPK. Dan 3. Penanganan kasus besar lambat atau tidak menyentuh elit. 4 faktor penghambat pemberantasan korupsi. 1. Kultur impunitas yang masih mengakar. 2. Koalisi politik gemuk, membuat kontrol terhadap menteri-menteri sulit. 3. Lemahnya reformasi peradilan dan penegakan hukum. Dan 4. Minimnya partisipasi publik dalam mendorong transparansi anggaran. 4 potensi peluang perbaikan. 1. Mendorong penguatan KPK dan membatasi intervensi politik. 2. Transparansi dalam penunjukan pejabat publik. 3. Penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk untuk elit. Dan 4. Inisiasi kembali e-budgeting, e-procurement, dan audit secara nasional. Kesimpulan, dugaan adanya dilema dan kompromi dalam strategi anti-korupsi Presiden Prabowo adalah masuk akal dan berdasar pada realitas politik Indonesia. Namun, peluang untuk memperkuat agenda reformasi masih terbuka, tergantung pada komitmen pribadi Presiden terhadap prinsip clean governance atau hanya sekadar kalkulasi stabilitas kekuasaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengabulkan doa dan pinta kita. Amin.